Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, marilah kita lanjutkan pembahasan tentang konsep bid'ah dan tradisi keagamaan pada bagian yang keempat. Setelah sebelumnya kita bahas tentang keberadaan dalil, perlu kita bedakan apakah memang tidak ada dalilnya dalam aktivitas keagamaan kita atau belum tahu dalilnya. Itu harus dibedakan dan sudah kita bahas. Kemudian juga telah kita singgung tentang kaitannya dengan perbuatan-perbuatan ibadah, amaliyah hablum minallah, ketika tidak kita dapatkan dalil secara tersurat dari Rasulullah SAW, apakah otomatis aktivitas amaliyah itu tertolak ataukah tidak. Itu juga sudah kita singgung dan insya Allah pada kesempatan ini akan kita perdalam lagi ya. Baik ya, itu sekilas dari yang beliau sampaikan tadi. Ada makan daging top ya. Top itu adalah semacam biawak. Bagaimana hukumnya tidak ada ketentuannya ya. Tetapi para sahabat saat itu memakannya ya. Kemudian tadi dicontohkan kita mengeluarkan zakat fitrah memakai beras, ataupun juga yang kemudian disimpulkan oleh para ulama ini adalah kaitannya dengan ilat tadi ya. Jadi ilat baik itu dalam hal mengeluarkan zakat ataupun nanti dalam pembahasan riba, ada 6 komoditi yang diharamkan ya. Apabila dilakukan tukar menukar, kaitannya dengan harus secara langsung, kemudian juga dengan cash, dan juga tidak boleh selisih. Nah, itu ada 6 komoditi yang ilatnya itu adalah makanan pokok dan yang bisa ditimbang. Sehingga walaupun di 6 komoditi itu adalah ada kurma ya, ada gandum ini ada 2 macam, ada syair juga ya, ada 2 macam gandum, kemudian ada garam ya, ada juga pokoknya 6 komoditi, yaitu adalah ilatnya yang disampaikan para ulama itu merupakan makanan pokok. Jadi tidak ada beras di situ. Nah, ya mirip seperti itulah ya. Makanan pokok yang masing-masing daerah kan berbeda ya. Justru kalau kita di sini kurma, antara tukar kurma yang bagus dengan kurma yang buruk 2 kali lipat bagaimana? Nah, ini justru di situ titik perbedaannya. Tapi di sini enggak dibahas ya. Baiklah jemaah sekalian, kita lanjutkan tentang bagaimanakah konsep atau manhaj Rasulullah SAW dalam menerima atau menolak hal baru dalam agama. Bagaimana sikap beliau ya dalam mensikapi atau dalam berhadapan dengan fenomena yang terjadi pada kalangan sahabat ya. Ada seorang sahabat dari Ansor, dari Madinah, mengimami sholat di Masjid Quba. Beliau adalah imam Masjid Quba.
di Madinah ya. Dulu masih berada di luar kota Madinah, sekarang masuk di komplek ataupun di dalam kota Madinah. Beliau sang imam ini membaca pada saat mengimami, setiap kali setelah amin beliau membaca Al-Ikhlas. Jadi Al-Fatihah, kemudian amin, kemudian Al-Ikhlas, baru surat. Misalnya kalau dia mau baca Ad-Duha, sebelum baca Ad-Duha itu Al-Ikhlas dulu. Rakaat kedua misalnya Atin, sebelum baca Atin membaca Al-Ikhlas dulu. Sehingga menjadikan orang-orang saat itu menegur ya. Jadi pada saat itu ada orang yang rajulun ya, jadi seorang laki-laki dari Ansor mengimami masyarakat jamaah di Masjid Quba. Setiap kali beliau memulai surat membaca dalam sholatnya ya, sebelum membaca surat tertentu maka beliau membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad ini. Setelah selesai membaca Al-Ikhlas, membaca surat tertentu, surat yang lainnya. Wa kana yasna'u dzalika fi kulli rakaatin. Beliau lakukan itu setiap kali rakaat. Fakallamahu ashabuhu, maka para jamaah memberikan teguran lah ya, ataupun peringatan kepada sang imamnya ini. Faqalu, mereka berkata begini, innaka taftahu bi hadhihi surah, engkau mengawali ya surat ini, thumma la tara annaha tujzi'uka hatta taqra bi ukhra. Jadi sebelum memulai surat tertentu kamu pasti memulai dengan Al-Ikhlas ini. Maka dikasih pilihan, fa imma taqra'u biha, silahkan kamu membaca surat Al-Ikhlas ini, wa imma antataha, atau kamu tinggalkan, wa taqra bi ukhra, dan cukup membaca surat yang lain saja, tidak perlu digandeng seperti ini. Faqala ma ana bitarikiha. Rupanya imamnya ini ya punya pendirian yang kokoh ya. Aku tidak akan meninggalkannya, kebiasaan tersebut. In ahbabtum an a'ummakum bidzalik fa'altu. Kalau kalian masih suka untuk aku imami, aku lakukan itu. Wa in karihtum, kalau kalian enggak suka, taraktum, aku tinggalkan. Wa kanu yarona. Jadi kalau kamu enggak suka dengan caraku, silakan cari pengganti imam yang lainnya. Wa kanu yarona annahu min afdolihim. Ternyata orang ini bacaannya yang paling bagus di antara makmumnya, enggak ada alternatif lain. Wa karihu an ya ummahum ghairuhu, dan mereka enggak suka diimami oleh imam yang lainnya. Maka falamma atahum nabi, ketika datang ya kepada mereka Rasulullah SAW melakukan kunjungan atau inspeksi mendadak ke Masjid Quba ini, akhbaruhul khabar, para jamaah menginformasikan fenomena ini kepada Rasulullah SAW. Faqala, maka setelah mendapatkan informasi dari para jamaah, Rasulullah berkata kepada si fulan yang mengimami tadi ya, ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabuka. Apa sih yang menghalangimu untuk menerima masukan dari teman-temanmu itu? Wa ma yahmiluka ala luzumi hadhihi surah fi kulli rak'atin. Terus motivasimu membaca Al-Ikhlas setiap rakaat ini apa? Faqala, maka jawaban dari laki-laki ini adalah inni uhibbuha, sesungguhnya aku suka dengan Al-Ikhlas. Maka coba bagaimana sikap Rasulullah SAW? Apakah marah? Apakah menghardik? Apakah tidak setuju? Ternyata beliau malah mengatakan begini, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kesukaanmu, kecintaanmu kepada surat Al-Ikhlas itu menjadikan Allah memasukkanmu ke surga ya. Jadi cintamu, kesukaanmu kepada bacaan surat Al-Ikhlas itu menjadikan nantinya kamu masuk ke surga. Hadis sahih riwayat Bukhari ya. Baik, jadi kurang lebih seperti inilah ya riwayat sahih dari Bukhari ya. Maka nanti kita coba analisa ini beberapa terjemahannya sama dengan yang tadi ya. Jadi coba kita analisa di sini ya. Nah, coba kita analisa bagaimana Rasulullah SAW menyetujui dalam ini ada dua hal.
Pertama adalah beliau menyetujui sunnah takririyah. Jadi pada saat ini sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW, berarti masuk dalam kategori sunnah takririyah, sunnah yang ditetapkan, perbuatan perkataan sahabat yang dibiarkan, yang disetujui oleh Rasulullah, berarti boleh. Nah kalau itu berarti beliau ya menyetujui satu, selalu membaca surat Al-Ikhlas setelah Al-Fatihah, dibolehkan. Yang kedua adalah cara sahabat dalam mengambil kesimpulan, yaitu apa? Sesuai dengan perintah umum membaca Al-Quran setelah Al-Fatihah. Jadi Rasulullah secara umum dalam sekian banyak riwayat hadits menyebutkan bahwa pada saat kita melakukan sholat setelah baca Amin ya, baca Al-Fatihah kemudian Amin, maka Iqra ma tayassara laka minal Qur'an ya waratil Qur'ana tartila, kita disuruh untuk membaca surat yang mudah kita baca dari Al-Qur'an. Silahkan, tidak ada ketentuannya. Maka disinilah diambil perintah secara umum oleh si sahabat ini, bahwasanya perintah membaca Al-Qur'an ini tidak ada batasan. Apakah surat A, surat B, apakah digabungkan surat A dengan surat C atau yang lain-lainnya ya. Jadi ini sekaligus sebagai dalil, ada beberapa imam barangkali yang mengimami kita di sholat witir pada saat Ramadan ya, di rakaat terakhir, rakaat yang ketiga, menggabungkan antara Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Nah, itu boleh berdasarkan ini juga ya. Sekaligus ini juga sebagai isyarat ya, yang sudah kita singgung di awal-awal pertemuan dulu ketika kita membahas masalah tema ini, tentang larangan membaca Al-Fatihah ataupun menganggap bahasanya membaca Al-Fatihah di setiap kali mengawali pertemuan dan lain-lain itu dianggap bid'ah. Nah, bisa terbantahkan diantaranya seperti ini, karena kita membaca Al-Quran itu tidak ada batasan. Apakah di masjid, apakah di rumah, apakah di kendaraan kita sambil murojaah, apakah di perempatan jalan, apakah di emperan jalan, tidak ada batasan kita membaca Al-Quran. Yang paling mudah dihafal oleh masyarakat ya andalanya Al-Fatihah. Kalau misalnya mengawali pertemuan, mari kita baca bersama-sama surah Al-Baqarah. Nah, wah, nggak jadi pertemuan, nggak jadi ceramah nanti ya. Berapa juz itu ya? Nah, 2,5 atau lebih ya. Jadi itu nggak jadi ceramah akhirnya karena terlalu panjang. Maka yang paling simpel, yang paling padat, dan itu adalah ummul kitab, induk kesimpulan daripada Al-Quran, maka yang paling mudah adalah Al-Fatihah ini. Ini diantara poin-poin yang kita bahas ya. Baik, ini penting ya, slide ini penting. Sebenarnya penjabarannya panjang, mohon diperhatikan ya, karena dari kisah inilah kita akan mengambil kesimpulan-kesimpulan nantinya ya. Beberapa muhdatsat artinya adalah hal-hal yang baru yang dilakukan oleh para sahabat tanpa konsultasi dulu kepada Rasulullah SAW, tidak bertanya dulu, langsung dilakukan oleh para sahabat ini. Contohnya yang pertama ya, Bilal bin Rabah ini selalu komitmen dengan berwudu setiap kali beliau batal wudu, dan beliau selalu melakukan sholat 2 rakaat setelah wudu dan setelah adzan. Suatu saat dalam Sahih Nabi bertanya, wahai Bilal, amalan apa yang menjadi andalanmu, yang paling kamu sukai, yang kamu rutin lakukan, sampai-sampai aku mendengar suara terompah sandalmu itu di surga. Wah, berarti ini isyarat ya, isyarat bahwasanya Bilal ini ahlul jannah, masuk surga nantinya, karena terompah kakinya, sandalnya itu terdengar ya. Kalau sandalnya terdengar ya orangnya pasti ada ya. Kalau sandalnya ada, terdengar nggak ada orangnya, kan ini menakutkan ya. Berarti ini syarat orangnya ada. Apa? Jejak kakimu, langkahmu terdengar di surga itu kenapa? Apa rahasianya wahai Bilal? Maka beliau menjawab,
bahwasanya tidaklah aku setiap kali batal kemudian wudu, maka selesai berwudu saya melakukan sholat yang diperintahkan, yaitu 2 rakaat yang disebut dengan sholat tuhur, sholat sesudah suci itu ya, itu dilakukan rutin. Nah, maka inilah yang menjadi rahasia, dan setelah inilah Rasulullah memberikan takrir tadi. Sunnah takririyah adalah setelah Bilal menyampaikan informasi seperti ini. Jadi ini sunnah kebiasaannya Bilal, kemudian disetujui oleh Rasulullah SAW, dan itu tadi Bilal tidak minta izin dulu. Apakah harus aku lakukan rutin? Apakah pada saat aku berada di masjid saja? Apakah berada di ini, di itu? Enggak. Tapi beliau dengan ijtihad pribadinya ternyata dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua adalah kasus yang terjadi pada Khubayb bin Adi. Beliau dengan kurang lebih ada 3 sahabat melakukan sebuah ekspedisi, tetapi akhirnya diserang oleh musuh ya, musuhnya sangat banyak sehingga kewalahan, akhirnya tertangkap menjadi tawanan, intinya begitu ya, diperjualbelikan. Jadi karena beliau di perang Badar itu membunuh tokoh Quraisy Al-Harith, maka keluarga besarnya ini dendam ya, akhirnya menangkap, membeli ya si Khubayb ini dan memaksa untuk murtad keluar dari ajaran Islam, tapi beliau tidak mau. Demi Allah, seandainya saya mendapatkan imbalan seluruh perbendaraan yang ada di bumi ini, nggak akan meninggalkan Islam. Ini luar biasa istiqomahnya Khubayb bin Adi ini. Sehingga intinya Khubayb bin Adi ini dihukum gantung. Nah, jadi rupanya ini hukuman yang baru pertama-tama dilakukan kepada kaum muslimin ya, kepada orang pada saat itu. Sebelumnya ya dibunuh atau dibuang ya, tapi ini dihukum gantung, hukum mati dengan cara digantung. Tapi Khubayb bin Adi ini minta izin dulu, yaitu sholat 2 rakaat sebelum dibunuh. Jadi ini ijtihad dari Khubayb ini, tidak minta izin, tidak tanya dulu kepada Rasulullah, tapi ijtihad beliau, dan akhirnya pada saat diberitakan kepada Rasulullah SAW, beliau menyetujuinya ya. Jadi beliau mengiyakan apa yang dilakukan oleh Khubayb bin Adi ini. Nah, akhirnya beliau meninggal dalam keadaan syahid ya. Jadi ini sunnah yang dilakukan oleh seorang sahabat ini. Kemudian contoh yang lain adalah seorang sahabat namanya Kulthum bin Hikam. Beliau ini juga sama dalam sebuah ekspedisi peperangan ya, dijadikan imam, mengimami para sahabat yang lain. Terutama pada saat itu beliau sholat malam, sholat tahajud bersama dengan para sahabat yang lain. Maka kalau tadi adalah setelah amin, sebelum baca surat tertentu baca Al-Fatihah ya. Tapi kalau ini kebalikannya. Jadi setiap kali baca surat tertentu, maka sebelum ruku itu baca Al-Ikhlas dulu. Nah, jadi membaca Al-Ikhlas sebelum ruku ini dalam sholat malamnya itu. Nah, ini juga sama ya, mendapatkan kritik dari para sahabatnya. Kemudian ketika diklarifikasi, apa sih yang membuat kamu membaca ini? Kata beliau, bahwasanya di dalam surat ini ada sifat untuk zat yang maha pemurah, dan aku suka untuk membacanya. Maka Nabi mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala mencintaimu dikarenakan kamu telah merutinkan membaca surat Al-Ikhlas ini setiap rakaatnya. Nah, jadi sampai seperti itu, beliau tidak menyalahkan, tidak menghardik, tidak menahan atau tidak melarang, tapi malah memberikan berita gembira bahwasanya Allah Ta'ala mencintai si Kulthum bin Hikam ini. Contoh yang lain yang keempat ini, ada seorang sahabat yang berdoa munajat kepada Allah Ta'ala ya, dengan sebuah doa yang belum pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi si sahabat ini berdoa dengan khusyuk. Sebelum meminta apapun beliau membaca doa begini:
Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka setelah mendengar si sahabat ini bermunajat ya seperti ini ya. Berarti ini juga menjadi kesimpulan ya, bahwasanya berdoa itu tidak harus dengan suara yang lirih atau dengan yang pelan. Dengan doa yang bisa didengarkan juga tidak ada masalah. Buktinya Nabi mendengarkan munajat dari sahabat ini kan. Sedekat apa nggak ada cerita secara teknis ya. Jadi setelah mendengarkan doa si sahabat ini, Nabi mengatakan, laqad sa'alallaha bismihil a'zam. Sungguh orang ini telah memohon kepada Allah dengan namanya yang agung. Idza du'iya bihi istajaba. Kalau Allah didoakan, maksudnya kalau seseorang berdoa kepada Allah dengan seperti ini, maka Allah akan mengijabahi. Wa idza su'ila bihi a'tahu. Kalau Allah diminta dengan doa ini, maka orang ini akan diberikan oleh Allah Ta'ala apa yang dimintanya. Nah, jadi ini Ismullahil A'zam ya, yang ini nama Allah yang agung ya. Selain nama yang 99, itu ada nama-nama Allah yang agung. Jadi 99 nama itu bukan batasan. Lillahi tis'atun wa tis'una isman. Allah punya 99 nama. Itu bukan batasan, tetapi merupakan pernyataan. Dan masih ada nama-nama lain yang disebutkan dalam hadis, yang itu adalah merupakan nama Allah yang agung, yang mulia. Nah, di antaranya adalah hadis ini. Ada lagi hadis lain yang mirip seperti ini ya, tapi yang paling mudah ini, yang mudah dihafalkan, mudah diamalkan. Allahumma, monggo kita baca sama-sama. Inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tinggal yang dihafalkan depannya saja ya. Yang al-ikhlas kan sudah hafal ya. Allahumma inni as'aluka, ya Allah sesungguhnya aku memohon kepadamu, bi anni asyhadu, sesungguhnya aku bersaksi, annaka antallah, engkau adalah Allah, al-ahadus samad, tinggal al-ikhlas itu. Nah, yang kita hafal hanya beberapa kata awal saja. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu. Nah, itu saja kita hafalkan ya. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah. Jadi kalau kita mohon minta apa-apa, kita awali dengan doa ini ya. Doa yang insyaallah tadi ada janjinya, ini hadis sahih ya. Jadi kita minta, kita biasakan dengan memuji nama Allah dengan namanya yang agung, yang mulia. Insyaallah dikabulkan ya. Hari ini tadi anak saya yang kedua alhamdulillah ada informasi sidang skripsi di Bogor dan alhamdulillah lulus cum laude ya. Ya, saya doanya juga dengan doa seperti ini ya. Doa Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu dan seterusnya, itu kita sampaikan sesudahnya apa yang menjadi permintaan kita ya. Jadi inilah yang sahabat ini berdoa, Nabi mengiyakan, tidak membantah doa yang disampaikan oleh si sahabat ini. Kemudian yang kelima ya, seorang sahabat menambah lafaz zikir setelah ia bangun dari ruku ya. Jadi pada saat kita ruku, biasanya setelah imam membaca Sami Allahu liman hamidah, kita membaca Rabbana walakal hamdu boleh, Rabbana lakal hamdu juga boleh ya. Jadi pada saat selesai sholat, Nabi menghadap kepada para sahabat. Siapa tadi yang pada saat setelah ruku, saat i'tidal itu membaca sesuatu? Para sahabat rupanya agak khawatir ya, jangan-jangan dimarahi ya, atau ditegur gitu ya. Maka ada salah seorang sahabat yang memberanikan diri, saya Rasulullah, saya tadi yang berdoa ya. Jadi dia menambah doa Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran
thayyiban mubarakan fih. Nah, itu yang dibaca oleh si sahabat ini. Nggak minta izin dulu, nggak minta rekomendasi dulu kepada Rasulullah. Ya Allah, saya berdoa saat i'tidal seperti ini boleh nggak? Coba ya, ini dalam sholat ya, bukan di luar sholat loh, tapi dalam sholat zikir yang shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Saklek maksudnya adalah tauqifiyah gitu ya. Tapi sahabat ini berani berijtihad memohon dengan doa seperti itu. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kenapa Rasulullah ya? Ketahuilah bahwasanya tadi saya mendapatkan wahyu ada 30 malaikat di langit yang berburu berlomba untuk mencatat doamu tadi ya. Berarti kan berlomba-lomba untuk mengabadikan, mendokumentasikan kebaikan doa yang disampaikan oleh si sahabat ini. Ingin pertama-tama yang mencatat dengan isi doa daripada sahabat ini. Nah, berarti luar biasa apresiasi ya, diapresiasi dari langit sana. Nah, jadi inilah seorang sahabat menambah lafaz zikir setelah ia bangun dari ruku. Kemudian yang keenam adalah sunnahnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dalam hal sholat masbuk ya. Jadi kisahnya begini ya, kisah singkatnya itu. Pada saat itu ketika ada jamaah yang sudah dilaksanakan sholat jamaah maksudnya, terus ada makmum-makmum yang masbuk, itu mereka bertanya, nggak tahu bagaimana teknisnya ya. Jadi makmum-makmum yang masbuk ini klarifikasi bertanya, ini rakaat keberapa gitu ya, nggak tahu teknisnya bagaimana. Mereka ingin tahu ini rakaat keberapa. Kalau misalnya dijawab yang kedua, mungkin imamnya beri isyarat atau apa ya, maka makmum masbuk ini pada saat imamnya mengimami itu mengejar ketertinggalan rakaatnya. Jadi makmumnya itu takbiratul ihram, berdiri, baca Al-Fatihah, terus surat pendek, dia ruku, dia i'tidal sampai setelah sujud yang kedua itu berdiri lagi supaya nyambung dengan rakaatnya imam. Kalau imamnya itu rakaat ketiga, makmumnya ngebut untuk supaya nyambung dengan rakaatnya yang dilakukan oleh si imamnya. Itu kebiasaan pada sahabat awal-awal dulu ya. Akhirnya Mu'adz bin Jabal saat itu berijtihad, kok seperti ini? Ini menjadikan ada sebuah tradisi ataupun ya berlomba-lomba yang tidak sehat ya, kan menjadikan makmumnya tidak khusyuk ya, saling balapan ya pada saat itu ya, seperti sirkuit saja gitu. Akhirnya Mu'adz bin Jabal membuat ijtihad bahwasanya makmumnya harus mengikuti gerakan imam. Selesai imam salam, maka makmumnya melanjutkan dengan rakaat yang tertinggal. Dengan rakaat berapa? Kalau ketinggalan 1 ditambah 1, ketinggalan 2 ditambah 2, nggak ikut salamnya imam. Nah, disinilah sampai berita itu kepada Rasulullah SAW. Faqala, ini hadisnya ya. Faqala Rasulullah SAW, innahu qad sanna lakum Mu'adz fahakadza fasna'u. Beliau mengatakan Mu'adz telah mencontohkan untuk kalian membuat satu sunnah hasanah, contoh yang baik, menentukan sesuatu solusi untuk kalian, seperti itu hendaklah kalian lakukan. Nah, jadi coba ya betapa kecerdasan Mu'adz bin Jabal ini dalam bab ini luar biasa. Beliau dalam kasus-kasus yang lain juga bagus, dan nanti ada juga teguran ya, teguran Rasulullah untuk Mu'adz juga ya. Jadi ini contoh betapa Mu'adz ini berijtihad yang diiyakan, dimaklumi dan disetujui oleh Rasulullah SAW. Yang ketujuh tentang kisah Abu Sa'id Al-Khudri meruqyah seseorang yang digigit ular. Ini kisah yang populer ketika ada sekelompok sahabat dalam perjalanan mampir di perkampungan. Mereka ingin supaya
ya mendapat makanan atau mendapat ini itu fasilitas ya, karena mereka musafir, mereka rupanya nggak mau, dan mereka menginformasikan bahwasanya kepala sukunya itu sakit karena gigitan ular, sudah diobati ke tabib manapun nggak sembuh-sembuh. Akhirnya mereka tahu ini sahabat Nabi, minta supaya diruqyah, dijampi-jampi. Akhirnya Abu Sa'id Al-Khudri meludah dan membacakan surah Al-Fatihah, diusaplah ke tempat tubuh yang sakit tadi. Dengan izin Allah Ta'ala, kepala suku ini sembuh seperti semula. Maka sebagai bentuk ucapan terima kasih, kaumnya tersebut memberikan hadiah kepada rombongan sahabat ini dengan beberapa potong daging. Ada yang mengatakan riwayat beberapa ekor kambing ya. Jadi dihadiahkan. Maka mereka pada saat itu menerima. Namun ketika mau dimakan, tunggu dulu, kita akan konsultasi dulu kepada Rasulullah SAW apakah boleh makan ini apa enggak. Nah, ketika mereka sampai Madinah, diceritakanlah kepada Nabi Muhammad SAW, maka beliau mengatakan, wa ma tadruna annaha ruqyah, kalian tahu dari mana kok Al-Fatihah itu bisa dijadikan sebagai ruqyah? Artinya Nabi menyetujui ya. Dan pada saat mereka menyampaikan kami diberikan hadiah seperti ini, kata Nabi, saya juga minta bagiannya ya, minta komisinya lah dalam bahasa kita itu, sambil tertawa beliau ya kepada para sahabat ya. Artinya beliau juga menyetujui hasil yang didapatkan oleh para sahabat dengan meruqyah ya. Ini juga jadi dalil upah. Jadi upah pada saat orang itu meruqyah boleh ya, boleh diterima. Apakah beberapa rupiah, apakah barangkali kalau pas rezekinya ya, yang di ruqyah itu mungkin seorang pengusaha atau orang yang kaya raya, terus akhirnya sehat kembali setelah diruqyah, terus diberi apresiasi kepada peruqyahnya, wis tak umrohkan, nah, misalnya ya, alhamdulillah ya. Jadi itu halal hukumnya ya. Tapi para ulama memberikan batasan, jangan menentukan tarif. Jadi etikanya jangan menentukan tarif. Nah, ruqyah 1 jam sekian ratus ribu, 2 jam, nah, itu janganlah ya, tidak etis ya. Karena yang menyembuhkan bukan kita ya, kita hanya perantara saja, Allah Ta'ala ya yang memberikan kesembuhan. Baik, jadi pertanyaannya yang bisa kita analisa, kenapa para sahabat tersebut yang melakukan muhdatsat, tadi apa artinya muhdatsat? Beberapa hal baru ya, yang tidak ada dasarnya. Kenapa mereka tidak bertanya lebih dahulu kepada Rasulullah SAW sebelum melakukannya? Konsultasi dulu, kan dekat waktunya ataupun ini ya jaraknya. Nah, kenapa nggak bertanya dulu? Nah, seperti sahabat tadi ya, yang dekat pada satu jamaah dengan Nabi, kenapa nggak tanya dulu kepada Rasulullah, tapi langsung berijtihad? Bahkan yang bertanya, yang mengadukan itu loh bukan pelakunya, tapi orang lain. Nah, tadi contohnya di kasus Imam Masjid Quba, kemudian di yang lain-lainnya tadi justru yang mengadukan boleh tidaknya itu malah pihak ketiga, bukan pelakunya langsung. Apakah pelaku tidak takut bid'ah atau karena sesuai dengan syariat? Nah, inilah bahan-bahan renungan ya bagi kita semuanya, supaya itu tadi ya, kita tidak gampang memvonis orang lain yang melakukan sesuatu hal yang sepertinya baru, padahal mungkin dia tahu dasarnya atau tahu dalilnya, sementara kita belum tahu. Jangan langsung memvonis dengan itu adalah bid'ah ya. Harus ditanyakan dulu dan didiskusikan ya. Kalau di NU ada kebiasaan bahtul masail, didiskusikan dulu. Kalau di Muhammadiyah ada majelis tarjih, ini adalah forum-forum ilmiah yang mana tidak bisa kita nafikan ya. Masing-masing ini memiliki kapasitas dalam hal dalil ya. Bukan kita sendiri yang tahu ya. Mungkin orang lain tahu, kita yang belum tahu, maka kita bertanya ya, klarifikasi tabayun dulu. Nah, apakah termasuk sunnah sahabat melakukan amalan-amalan baru di atas sebelum Rasulullah SAW menjelaskan hukumnya kepada mereka, padahal sangat mungkin dan mudah bagi mereka untuk bertanya? Hal ini menunjukkan
bahwa sahabat tidak merasa bersalah untuk melakukannya dan tidak menilainya sebagai perkara bid'ah yang tercela. Sebab jika hal itu bid'ah, pastilah mereka akan meninggalkannya. Tidak mungkin sahabat itu lancang melakukan sesuatu yang salah, yang haram, yang terlarang, itu nggak mungkin mereka lakukan. Rasulullah SAW membenarkan perbuatan para sahabatnya dan perkara-perkara baru yang berkaitan dengan agama yang mereka lakukan. Hal ini memberikan dalil jelas bahwa tidak semua yang Rasulullah SAW tinggalkan itu berarti haram. Jikalau tidak, pastilah semua perkara baru yang dilakukan oleh para sahabat termasuk hal-hal yang diharamkan, sebab Rasulullah SAW tidak pernah melakukannya. Nah, inilah ya kesimpulannya, bahwasanya tidak semua yang beliau tinggalkan itu berarti haram, walaupun ini barangkali sebelumnya hanya dalam konteks muamalah hablum minanas saja, tetapi ini bisa ditarik juga dalam bab yang kaitannya dengan ibadah ya. Jadi kalau kita tarik ke belakang, bahwasanya syarat diterimanya ibadah itu ada dua, ikhlas dan sesuai dengan sunnah, sesuai dengan syariat, maka poin pertama selesai ya, perbuatan hati. Poin yang kedua inilah yang perlu untuk didiskusikan ya, bagaimana kesesuaian dengan sunnah ini. Nah, karena nanti ada diskusi yang panjang lagi ya tentang sahabat ini pun juga bisa dibedakan antara khulafaur rasyidin dengan para sahabat yang lainnya. Kalau yang dilakukan oleh khulafaur rasyidin ini memang mendapatkan rekomendasi dari Rasulullah SAW ya. Di antara dalilnya adalah alaikum bisunnati, kalian harus mengikuti sunnah kebiasaanku, wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan kebiasaan sunnah yang dilakukan oleh para khulafa ar-rasyidin sesudahku. Jadi ada rekomendasi kepada 4 orang khalifah sesudah Nabi itu. Nah, kemudian kalau yang dilakukan oleh para sahabat, ini ada salah satu kaidah ataupun ini ya sumber hukum yang namanya amalus sahabah ya, yaitu kebiasaan amaliyah para sahabat. Apakah ini juga menjadi dalil atau tidak, ini ada perbedaan pendapat ya di kalangan ulama. Nah, ini tadi kita kisahkan ke Mu'ad. Kalau memang sesuatu itu adalah tidak boleh, beliau memberikan larangan ya. Contohnya Nabi pernah menolak sujud Mu'ad kepadanya. Jadi ceritanya Rasulullah tidak setuju dengan sujud Mu'ad bin Jabal kepada beliau. Mu'ad itu ketika berkunjung ke Syam atau ke Yaman, melihat Nasrani sujud kepada pendeta, juga melihat Yahudi sujud kepada pendeta. Maka Rasulullah bertanya kepada Mu'ad, untuk apa mereka melakukan hal ini? Mereka menjawab, ini adalah penghormatan kepada para nabi. Aku menjelaskan, kami lebih berhak untuk melakukannya kepada nabi kami, kata Mu'ad begitu ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, mereka berbohong kepada nabi-nabi mereka, sebagaimana mereka merubah kitab suci mereka. Kalau saya disuruh untuk memerintahkan sujud seorang manusia kepada seorang manusia, maka saya akan menyuruh perempuan untuk sujud kepada suaminya. Lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin, la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha. Artinya apa? Karena Nabi tidak memerintahkan, berarti tidak boleh sujud kepada sesama manusia. Sang istri setaat apapun, setakzim apapun, sehormat apapun kepada suaminya, cara penghormatannya bukan dengan sujud, tetapi dengan mentaati apa yang dilakukan oleh suami, yang diperintahkan oleh suaminya ya. Ada kisah ya di Pasuruan sana ya, saya mendengar bahasanya seorang wanita ya yang meninggal dunia. Jadi seorang istri meninggal dunia ya. Intinya begitu. Ternyata beberapa saat berikutnya ketika kuburannya dibongkar masih utuh, jenazahnya tidak dimakan oleh binatang cacing tanah dan lain-lain. Jadi masih utuh, beberapa tahun itu masih utuh. Orang-orang penasaran apa sih rahasia amalan sang istri ini.
maka ditanya kepada suaminya masih hidup ya, supaya jadi saksi ya, maksudnya bisa klarifikasi. Pak, jenengan punya istri dulu wafat begini-begini, ternyata Masya Allah husnul khotimah, jenazahnya masih utuh. Apa amaliyah kebiasaan istri panjenengan itu ya? Kata suaminya begini ya, bahwasanya pada saat setiap kami berjamaah sholat ya di rumah ataupun pada saat bersama-sama itu, istri saya salim ya, salim ke suaminya, menjabat tangan suaminya dan mencium tangan suaminya dan meminta maaf, Pak, Papa, Mas atau apapun panggilan ya sayang bagi istri ke suami itu. Saya mohon maaf, mohon diridhoi kalau saya ada kekurangan dalam memberikan pelayanan kepada panjenengan. Ikhlaskan, saya mohon dimaafkan. Maka suaminya selalu memberikan ridho dan maaf kepada istrinya seperti itu. Ya baiklah, jadi ini bisa ditiru nggih ibu-ibu ya. Tidak ada kata terlambat ya, walaupun kita para pengantin tua, para pengantin yang sudah berpuluh-puluh tahun ya, namanya kemesraan, harmonisasi itu harus dihidupkan. Tidak hanya pengantin baru setelah akad saja bersolat kemudian menjabat tangan dan sang suami mencium ini ubun-ubun istrinya, mengusap dan sebagainya, bukan hanya itu, tapi kita pun yang sudah pengantin lama tetap perlu kita biasakan seperti itu. Supaya apa? Kunci masuknya istri ini ya pada ridho suami. Idza salat ayyuma imra'atin salat khamsaha, setiap wanita yang salat 5 waktu, wa shamat shaumaha, dia berpuasa pada bulan Ramadan, wa ta'at zaujaha, dia taat kepada suaminya, maka dia masuk dari pintu surga yang 8 dari manapun yang dia sukai. Jadi kunci masuk surga istri itu mudah, yang penting taat pada suaminya. Kunci masuk suami ini yang berat ya. Kita harus berjuang ya untuk masuk surga nantinya. Nah, kalau istri ini ya pokoknya nunut suami tadi ya. Jadi taat kepada suaminya. Nah, maka disinilah harus kita hidupkan terus ya keharmonisan dalam rumah tangga. Kesimpulan manhaj Rasulullah dalam menilai, menerima atau menolak hal yang baru dalam agama, kalau melihat atau mendengar yang baru, beliau tidak langsung memvonis bid'ah. Beliau bertanya sebab dilakukannya amal itu apa. Kemudian beliau menilai apakah diterima atau ditolak, menerima yang sesuai dengan syariat. Nah, contohnya sama-sama Mu'ad pelakunya tadi ya, ketika Mu'ad berijtihad dalam hal makmum yang masbuk tadi, Nabi memberikan rekomendasi boleh, tapi ketika Mu'ad mengusulkan untuk sujud kepada Rasulullah itu ditolak, tidak boleh, karena bertentangan dengan tradisi Islam ya, tradisi dalam agama kita, menolak yang tidak sesuai dalam agama kita ya. Baiklah, mudah-mudahan dari ini kita bisa lebih memahami masalah bid'ah, dan mudah-mudahan kita selalu dalam bimbingan kebenaran ya, hidayah, sampai kita mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi